Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua. Alhamdulillah. Apalagi pada hari ini kami saat ini berada di pantai, tepatnya di Pantai M Beach, Kalianda, Lampung Selatan, bersama dengan gurunda kita, Ustadz Abu Ahmad Setiodahri LC. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Gimana kabar antum Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah khair ya, Masya Allah. Waalaikumsalam. Dan juga bersama ikhwan dari Sukadana, Masya Allah. Ini ada Alim, ini ada Akhi Tony, ya. Dan ini ada Pak Polisi kita, Masya Allah. Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Nah ini Ustaz, kita rombongan dalam rangka refreshing. Sekaligus kita melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam syariat Islam ya Ustaz, bagaimana, apa hukumnya refreshing dalam agama Islam ya Ustaz? Apakah memang diperbolehkan Ustaz? Kalaupun yang tidak diperbolehkan, yang seperti apa yang tidak diperbolehkan Ustaz? Insyaallah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi refreshing ya, atau wisata ya, atau yang kalau dulu kita sering sebut dengan tadabbur alam gitu. Ini secara asal dalam syariat hukumnya adalah mubah. Mubah artinya itu boleh, karena hukum asal dalam muamalah adalah dibolehkan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Bahkan terkadang ya, karena hukum asalnya itu mubah, nanti bisa seorang itu mendapatkan pahala dengan sebab amal yang dia lakukan, tapi dalam kondisi tertentu juga bisa mendapatkan dosa, karena hukum asalnya mubah gitu. Nah, kapan dia mendapatkan pahala? Ketika apa yang dilakukan itu memiliki unsur ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita sedang menjalankan wisata seperti ini kita niatkan untuk melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji Allah, menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetahui dan mengakui akan keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan itu kita mendapatkan pahala dari Allah. Masya Allah. Ya. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Quran, "Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur." Dan Allah lah yang telah menjadikan bagi kalian bumi ini terhamparkan. Famshu fi manakibiha, kata Allah, berjalanlah engkau di muka bumi ini. Ya, Allah perintahkan kita untuk berjalan di muka bumi ini. Wa kulu min rizqi, dan makanlah dari rizki yang ada di atas muka bumi ini. Ya. Jadi ketika kita meniatkan dengan rehlah ini, selain untuk kita bertamasya, kita melihat tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat-ayat Allah kauniyah, maka seorang akan mendapatkan pahala dengan sebab niatnya tersebut. Meskipun pada awalnya amal yang dilakukan ini sifatnya mubah atau boleh saja. Namun terkadang seorang juga ketika berwisata bisa mendapatkan dosa. Ketika apa yang dilakukan di dalam wisata yang dilakukan mengandung unsur maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin di sana dengan bermain musik misalkan ya, atau dengan bercampur baur laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, atau menampakkan aurat ya, atau dan sejenisnya ya, hal-hal yang pada asalnya itu di luar daripada wisata kemudian dimasukkan ke dalam acara wisatanya menjadi sesuatu yang haram, yang menyebabkan dia mendapatkan dosa dengan sebab wisata tersebut. Dan diantara juga mungkin hal-hal yang berlebihan dalam wisata ya, seperti idaatul mal, menghambur-hamburkan harta, ya, mengeluarkan uang yang banyak hanya untuk suatu hal yang mungkin bisa dilakukan dengan hal yang murah begitu. Nah, ini juga perlu kita hindari, meskipun tidak bisa kita katakan langsung orang berdosa begitu, selama itu memang hal yang halal, akan tapi bisa dihindari sebisa mungkin dengan tanpa idaatul mal, tanpa menghambur-hamburkan harta dengan berlebihan. Ya, jadi seperti itu. Dan kalau kita melihat di belakang kita ya, Masya Allah, kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana Allah gabungkan ya, dalam pemandangan kita ini ada gunung belakang kita yang sangat tinggi. Ciptaan Allah yang merupakan pasak bumi gitu kan. Allah tanamkan gunung itu untuk bumi supaya tidak bergoyang gitu.
ada lautan yang masya Allah lebih luas daripada daratan. Ini mengingatkan kita akan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Jadi di dalam agama Islam memang diperbolehkan atau hukumnya mubah ketika wisata, tapi dia bisa menjadi haram ketika itu ada perkara yang haram dilakukan, dan dia bisa juga berpahala ketika refreshing ini memang niatnya dalam rangka ibadah dan tidak ada kemaksiatan di situ. Seperti itu. Seperti misalnya kita sekarang ini Ustadz ya, ini istilahnya insya Allah ini diperbolehkan seperti itu. Nah, Ustadz tadi mengatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan gunung-gunung agar bisa menjadi kokoh dan tidak goyah ya. Nah, tetapi ada kalanya Ustadz, seperti kejadian qadarullah beberapa baru ini seperti di Cianjur terjadi gempa, kemudian pada saat sebelum yang lalu terjadi di Lombok, bahkan pernah ada terjadi tsunami di Aceh dan sebagainya. Tapi beberapa mungkin sedikit atau beberapa dari kaum muslimin mengatakan bahwa ini fenomena alam yang memang biasa terjadi. Apakah pendapat ini memang benar Ustaz? Kejadian-kejadian seperti ini merupakan hanya sekedar fenomena alam saja Ustaz? Tentu tidak benar kalau dikatakan bahwa kejadian-kejadian tersebut hanya sekedar fenomena alam. Sebab kita tahu alam ini ada yang mengatur gitu kan. Dan dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah ada yang terjadi di alam semesta ini melainkan dengan kehendak dan iradah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk gempa bumi ya, termasuk tsunami atau mungkin gunung meletus ya, seperti yang kemarin di mana itu di Jawa Timur ya, tidak salah, Semeru ya. Jadi semua ini memang benar kejadian alam. Jadi alam yang menjalankan itu. Akan tapi kita sebagai seorang mukmin kita tahu bahwa alam semesta ini ada yang mengatur dan dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang terjadi di alam semesta ini kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kita perlu juga mentadaburi ini, tadabur alam juga ini namanya. Artinya kejadian-kejadian di alam semesta yang membuat kita harus berpikir kenapa ini terjadi. Allah Subhanahu Wa Taala ketika menimpakan sebuah musibah kepada seorang hamba, ada sekelompok hamba itu ada banyak jenisnya. Dan musibah ini, khos sekalian perlu dipahami, namanya musibah itu adalah segala sesuatu yang menimpa seorang hamba dan secara umum hal-hal yang buruk menurut hamba tersebut. Belum tentu buruk menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan musibah yang menimpa seorang hamba ini pun macam-macam. Secara umum ada dua jenis musibah yang menimpa seorang hamba. Musibah yang menimpa seorang hamba dalam urusan dunia seperti mati ya, dan yang lainnya. Dan ada musibah yang menimpa seorang hamba dalam urusan agama. Dan yang kedua ini lebih berbahaya. Contohnya apa? Contohnya seorang yang disesatkan Allah Subhanahu Wa Taala dari jalan yang lurus, dari Islam. Seorang yang terjerumus dalam kesyirikan, ini musibah dalam agama. Seorang yang terjerumus dalam kemaksiatan, ini musibah dalam agama. Ya. Dan yang lebih parah dari yang kedua ini apabila berkumpul pada seorang dua musibah tadi. Sudah ditimpa musibah dunia plus ditimpa musibah dalam agama. Dikasih ujian dari Allah berupa gempa, malah dia bertambah berbuat syirik. Menyembelih hewan untuk selain Allah, ya. Yang kata mereka sebagian orang menunggu gunung tertentu misalkan ya. Makhluk-makhluknya menunggu gunung-gunung tertentu, ya. Atau laut tertentu. Ya, dengan harapan dari mereka agar penunggu yang mereka maksudkan tersebut tidak mengganggu mereka. Maka ini adalah musibah di atas musibah. Musibah dunia ditambah dengan musibah dalam agama. Ya. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari musibah-musibah tersebut. Kemudian musibah yang menimpa seorang itu, tadi kita katakan ada musibah yang sifatnya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi musibah ini bisa menimpa siapa saja. Bisa menimpa seorang muslim,
bisa juga menimpa orang non-muslim. Itu musibah secara umum. Ketika musibah menimpa seorang mukmin, ini pun sama statusnya dengan musibah yang menimpa seorang non-muslim. Ada yang pertama berupa ujian. Jadi musibah itu adalah apa? Ujian dari Allah kepada hamba tersebut yang tujuannya untuk mungkin pertama menghapuskan dosa-dosa yang dia miliki. Iya. Atau kalau dia nggak punya dosa, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia bersabar atas ujian yang Allah berikan kepada seorang. Sakit saja. Bahkan kata Nabi, duri saja, ma tusibul muslima syaukatun illa qasallahu biha khati'atah. Tidaklah ada syaukah, yaitu duri yang mengenai seorang muslim, melainkan Allah akan jadikan duri itu sebagai penghapus dosa dari hamba tersebut. Tapi kapan? Ketika dia bersabar. Maka orang mukmin itu, kata Nabi, sangat menakjubkan. Ya. Kata Nabi beliau mengatakan, a'jaban li amril mu'min, sangat menakjubkan urusan semua orang mukmin. Inna amrahu kullahu khair, semua urusan dia itu baik. In asabathu sarra syakara, fadzalika khairun lahu. Kalau ditimpa kebaikan maka dia bersyukur, itu baik untuk dirinya. Wa in asabathu dharra sabar, wadzalika khairun lahu. Kalau ditimpa suatu keburukan yang menurut dia buruk, maka dia bersabar dan itu baik untuknya. Walaisa dzalika illa lil mu'min, dan itu tidak bisa dilakukan kecuali orang mukmin. Ya. Jadi dalam hadis yang lain disebutkan, tidaklah ada menimpa seorang hamba berupa ham. Ham itu rasa gundah gulana. Huzn, sedih. Ya, kecuali Allah jadikan sebagai apa? Penghapus dosa dari hamba tersebut. Nah, ini buat siapa? Buat orang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi musibah datang kepadanya sebagai penghapus dosa atau peningkat derajat bagi dia nanti di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Syaratnya apa? Syaratnya bersabar, ya, atas musibah tersebut. Yang kedua, ada musibah yang menimpa seorang hamba, tapi sifatnya adalah hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, atas perbuatan kemaksiatan atau perbuatan kesyirikan atau kemungkaran yang dilakukan oleh orang tersebut atau orang-orang tersebut. Kalau mereka sebuah kelompok masyarakat, ya, menyebar di antara mereka kemungkaran, tidak ada yang mengingkari di antara mereka, atau bahkan orang yang mengingkari diperangi, dimusuhi oleh mereka, ya, maka Allah akan timpakan kepada mereka musibah yang bentuknya adalah azab atau hukuman. Sebagaimana yang dahulu Allah Ta'ala kirimkan kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh alaihissalam mendakwahi kaumnya untuk kembali kepada tauhid selama 950 tahun, cuma belasan orang yang masuk Islam, kembali kepada tauhid. Ya Allah selamatkan mereka di atas perahu Nabi Nuh alaihissalam. Sisanya kemana? Allah binasakan mereka. Nah, ini apa ini? Ujian apa adab? Azab. Azab. Allah timpakan kepada siapa? Orang-orang kafir. Kafir. Atas perbuatan syirik yang mereka lakukan. Subhanallah. Contoh yang lain. Ya, musibah yang sifatnya adalah azab, ya Allah timpakan kepada kaum Nabi Lut alaihissalam. Kaum Nabi Lut alaihissalam, kaum yang pertama kali berbuat homoseksual. Ya, perbuatan bahasa Arabnya namanya liwat atau homoseksual, yaitu kejahatan yang paling jahat. Yang Allah Azza wa Jal memberikan azab kepada mereka. Kaum Nabi Lut alaihissalam dengan cara dibalikkan bumi ini. Bumi ini diangkat. Mereka di bumi, diangkat bumi ini kemudian dibalikkan, ditenggelamkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Nah, itu apa? Ujian apa? Azab itu? Azab. Hukuman dari Allah bagi kaum-kaum yang membangkang. Dan azab seperti ini, ikhwah sekalian, tidak hanya Allah berikan kepada orang-orang kafir saja. Mungkin ada sebagian kaum mukminin, sebagian orang muslim, akan tapi mereka tadi seperti itu sifatnya, ya, mereka membangkang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka saling berkumpul di atas kezaliman, berkumpul di atas kemaksiatan, tidak ada yang mengingkari di antara mereka, bahkan orang yang mengingkari diperangi oleh mereka, dibenci oleh mereka, maka hati-hatilah, hati-hati. Itu di antara faktor datangnya musibah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang sifatnya adalah azab. Ya, sebagaimana mengatakan dalam Quran, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah
Demikianlah ketika Allah hendak menyiksa, memberikan hukuman kepada suatu kampung, satu kaum, dalam kondisi kampung tersebut berbuat zalim. Allah mengatakan wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha. Fahaqqa 'alaihal qaul fadammarnaha tadmira. Demikianlah ketika kami hendak menghancurkan suatu kaum, kata Allah. Apa kata Allah? Kami perintahkan para pemuka-pemuka kaum tersebut berbuat dosa, berbuat kemaksiatan. Iya. Fafasaqu fiha. Lalu mereka berbuat kemaksiatan di kampung tersebut dan gak ada yang mengingkarinya, maka datanglah, berhaklah bagi mereka azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin sekalian, ketika ada suatu kemaksiatan menyebar di suatu kampung, maka harus ada orang-orang yang mengingkari kemungkaran tersebut, kemaksiatan tersebut. Ya. Jangan sampai orang-orang atau anak-anak muda berbuat maksiat, tapi orang-orang tuanya diam, tidak mengingkarinya. Dan itulah salah satu sebab faktor turunnya musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika musibah itu datang kepada suatu kampung, maka tidaklah musibah itu hanya menimpa orang-orang yang buruk saja di antara mereka, tapi akan menimpa semua orang. Menimpa orang yang saleh, menimpa orang yang toleh juga. Namun nanti di akhirat semua akan dikembalikan, dibangkitkan sesuai dengan amalannya masing-masing. Allahumma musta'an. Masya Allah. Nah, ini berarti menjelaskan bahayanya maksiat, bahayanya kesyirikan. Allah berikan azab di dunia, Ustaz ya. Nah, ini yang jadi pertanyaan nih, Ustaz. Apa makna sebenarnya syirik itu, Ustaz? Kemudian apa bahayanya kelak di akhirat jika kita sebagai kaum muslimin ini melakukan kesyirikan, Ustaz? Syirik itu artinya seorang menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, secara khusus dalam uluhiyah. Artinya seorang memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, memberikan ibadah kepada jin, memberikan ibadah kepada penghuni laut, ya, atau yang lainnya. Ya. Dengan cara misalkan, ya, yang termasuk daripada syirik besar adalah menyembelih hewan, ya, kemudian diserahkan, itu ditujukan untuk, ya, untuk penunggu laut tertentu misalkan, atau penunggu pohon, atau penunggu gunung dan seterusnya. Ini syirkul akbar, syirik besar. Ya. Atau ketika orang hendak membuat bangunan yang tinggi, ya, dia menyembelih kerbau misalkan atau sapi misalkan, kemudian ditanam kepalanya, ya, di pondasi bangunan tersebut dengan niatan agar gedung itu dijaga oleh makhluk yang ada di situ. Ini semua adalah syirik. Ya. Jadi seorang memberikan ibadah di antaranya adalah penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syirik, terutama syirkul akbar, merupakan amalan yang dapat membatalkan keislaman seseorang. Ya. Seorang masuk Islam dengan apa? Syahadat. Ya. Kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka kunci ini, tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, secara khusus tauhid la ilaha illallah, akan dapat luntur, hilang fungsinya. Ya. Bahkan bisa tidak lagi berfungsi disebabkan oleh apa? Lawannya. Yaitu syirik. Ya. Dan orang yang berbuat syirik dan meninggal membawa dosa syirik dan tidak bertobat dari perbuatan syirik, diancam oleh Allah di akhirat enggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kekal di neraka, Ustaz ya? Demikian Allah mengatakan dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan itu, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi orang yang membawa dosa, misalkan sebelum meninggal dia sempat minum khamr belum bertaubat, ini masih ada kesempatan untuk dapat ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Tapi orang yang meninggal membawa dosa syirik dan belum bertaubat dari syirik tersebut, tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini bahayanya syirik. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dakwah beliau yang pertama dan yang terakhir adalah agar bagaimana umat ini meninggalkan kesyirikan. La ilaha illallah artinya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, bertauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah, dan meniadakan kesyirikan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, selama 23 tahun berdakwah, dakwah beliau adalah la ilaha illallah. Ya, menghalangi umat
dari perbuatan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita cukup bersedih ketika kita melihat ada sebagian saudara kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, entah itu ujian atau azab, kita tidak tahu amalan orang gitu kan. Ya, akan tapi ketika sudah ditimpa musibah dalam urusan dunia, dia tambah musibah itu dengan musibah kesyirikan. Bukannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi malah semakin jauh dari Allah. Ada yang meyakini bahwasanya gempa bumi ini karena fulan marah manusia, ya, dia sebut nama manusia. Nah, ini adalah syirik dalam rububiyah, lebih parah lagi. Ya, maka kaum muslimin sekalian harus sadar bahwa musibah apa yang menimpa kita, ya, entah itu sifatnya ujian ataupun azab, harusnya menjadi sebab kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menguasai alam semesta ini, Allah yang mengaturnya. Tidaklah Allah berbuat sesuatu dengan alam semesta kecuali sana ada hikmah. Masya Allah. Apa yang Ustaz sampaikan tadi ini membuat kita harus semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahih. Betapa beratnya azab Allah di dunia saja sudah berat, apalagi nanti ketika kita diterima di akhirat, Ustaz. Dan melakukan kesyirikan terancam kekal di dalam neraka, nauzubillah min dzalik. Semoga kita terhindar darinya, Ustaz. Amin. Nah, bicara untuk agar terhindar darinya, Ustaz. Nih, kiat-kiat apa saja atau cara-cara apa saja agar kita terhindar dari perbuatan syirik ini, Ustaz? Jadi tentang bagaimana kita bisa terhindar dari perbuatan syirik, yang pertama tentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah. Nabi Ibrahim, siapa Nabi Ibrahim? Dia Abul Anbiya, gitu kan? Bapaknya para nabi dan rasul. Bahkan beliau, ya, dalam Al-Quran Karim disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam dakwah terhadap tauhid sangat kuat sekali, sampai hendak dibakar oleh kaumnya gara-gara apa? Mendakwahkan tauhid. Dengan demikian, istilahnya pemahaman tentang tauhid, ya, beliau dijadikan sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan rasul. Beliau masih berdoa kepada Allah. Apa doa beliau? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah patung. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia menghancurkan patung-patung dengan tangan beliau. Diangkat menjadi Khalilur Rahman. Ya, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Doa sama Allah. Ada agar rasa apa? khawatir, Ustaz, ya? Ada rasa khawatir, rasa takut. Agar apa? Allah melindungi beliau dan anak keturunan beliau dari perbuatan syirik, dari menyembah patung. Pertanyaan saya, apakah doa beliau sepenuhnya dikabulkan Allah? Tidak. Lihat orang-orang Quraisy sebelum Islam. Siapa orang Quraisy? Mereka anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi mereka berbuat syirik, menyembah patung. Itu doanya Nabi. Maka kalau kita lupa kepada Allah, kita nggak pernah doa kepada Allah untuk diri kita, untuk anak keturunan kita, terus siapa yang jaga? Kita dan anak keturunan kita. Butuhnya kita doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dapat melindungi kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita mengajarkan kepada anak-anak kita. Kita sendiri belajar dulu, ya. Belajar dulu tentang apa itu tauhid dan apa saja hal-hal yang termasuk daripada kesyirikan. Karena kebanyakan orang terjatuh dalam perbuatan syirik karena dia tidak tahu bahwa apa yang dia lakukan adalah termasuk syirik. Maka kita belajar dulu apa saja yang termasuk daripada kesyirikan atau sebab-sebab yang menjadi perantara perbuatan syirik itu terjadi. Baru kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya. Dengan itu mudah-mudahan Allah melindungi kita semua dari perbuatan syirik, dan syaitan akan terus selalu bersama Bani Adam, menggoda Bani Adam untuk terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Ya. Maka itulah mungkin yang bisa kita lakukan, ya, untuk membentengi diri kita, melindungi diri kita, keluarga kita dari perbuatan syirik. Tentu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita serahkan semua kepada Allah. Yang kedua, kita belajar apa sih tauhid, ya, apa sih syirik, apa saja sebab-sebab yang bisa membawa orang terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Lalu kita ajarkan kepada keluarga kita, istri kita, anak kita, ya, dan kita terus berdoa kepada Allah supaya Allah menjaga kita semua dari perbuatan syirik. Jangankan kita, anak Nabi saja ada yang berbuat syirik. Nabi Nuh alaihissalam dakwah berapa tahun? 950 tahun.
Siapa yang didakwahi Nabi Nuh? Ini anak cucunya Nabi Adam alaihissalam. Ya. Karena antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh alaihissalam itu ada 10 zaman, 10 keturunan begitu. Iya. Semua di atas tauhid. Nah, zaman Nabi Nuh ini terjadi perbuatan syirik. Ya. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah. Apa yang Ustaz sampaikan tadi ini membuat kita semakin yakin bahwa betapa pentingnya belajar terus mengenai tauhid ini, Iya, Ustaz, ya. benar. Terus belajar, Ustaz, ya. Benar. Karena setan ini trik utamanya selalu menggoda kita bagaimana kita tergelincir dalam kesyirikan, Ustaz. Benar. Dan itu bisa berubah-ubah trik itu sesuai perkembangan zaman dan tempat. Iya. Dulu zaman nggak ada medsos, ya tidak ada zaman orang mudah berfoto-foto dengan lukisan-lukisan. Gitu. Sekarang mudah sekali didapatkan ya sarana-sarana berbuat syirik sekarang juga dimudahkan bahkan diiklankan. Ya. Iya. Maka Game-game kita permainan anak-anak, termasuk game-game permainan anak-anak yang mengandung kesyirikan itu sangat banyak sekali. Iya. Sehingga kita sebagai orang tua harus tahu itu, belajar dan bisa menyampaikan kepada keluarga kita. Semoga Allah melindungi kita semua. Masya Allah. Semoga kita juga terhindar dari perbuatan syirik sehingga kita terhindar dari musibah, ya Ustaz, ya. Amin amin ya Rabb. Nah ini Ustaz, ketika melihat di Cianjur ini Ustaz, yang terjadi gempa, Anda merasakan bagaimana rasanya kalau jadi saya yang terkena musibah seperti itu, Ustaz. Ya. Kemudian merasakan juga ketika misalnya itu terjadi kepada diri kita musibah itu, Ustaz, hikmah apa yang bisa kita ambil. Kemudian yang kedua, ketika kita sekarang mungkin kita belum terkena musibah berat gempa seperti saudara-saudara kita di Cianjur. Kemudian hikmah apa yang bisa kita petik dari musibah saudara-saudara kita, apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Jadi yang pertama tentu kita menjadi sadar bahwa kita itu makhluk yang lemah. Kadang-kadang sebagian manusia itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, sombong kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberikan banyak beragam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya musibah yang menimpa saudara kita di Cianjur atau di tempat-tempat yang lain, semoga menjadikan kaum muslimin sadar dan kembali rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya itulah satu-satunya yang akan bermanfaat bagi seorang hamba. Ya. Dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebenarnya tidak hanya dalam kondisi yang kita dalam kondisi kena musibah seperti itu. Setiap waktu kita dalam kondisi longgar seperti lapang seperti ini harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai datang kepada kita musibah baru kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa kita ini butuh kepada Allah. Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Coba kita lihat mungkin di sana ada rumah-rumah mewah yang hancur. Siapa yang bangun rumah-rumah tersebut? Manusia. Sebagai manusia menyadari bahwasanya telah dia dapatkan. Sejatinya enggak seperti itu. Allah lah yang memberikan kepada dia kesempatan, ya, hingga dia bisa membangun rumah tersebut, ya, bisa menempati rumah tersebut, dan Allah bisa cabut nikmat tersebut dalam waktu yang sekejap. Jadi itu hikmah yang paling besar, saya kira, supaya kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita yang dalam kondisi yang longgar sekarang dapat nikmat dari Allah, ya. Jangan sampai ingat kepada Allah nanti ketika sudah dapat musibah dari Allah. Dan kita berlindung kepada Allah supaya Allah tidak menimpakan kepada kita musibah. Yang kedua, mungkin antara hikmah di sini adalah kita yang tidak ditimpa musibah tersebut, tergerak hati kita untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah. Sebab di antara kebaikan kaum muslimin itu adalah mereka saling ta'awun di antara mereka. Kata Nabi yang mulia, al-muslimu lil muslim kal bunyanil wahid yashuddu ba'duhu ba'dan. Orang muslim yang satu dengan yang lain itu seperti satu bangunan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, Allahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Maka Masya Allah, sebagian teman-teman kita, ya, meninggalkan pekerjaan mereka di rumah, ya, usaha mereka untuk pergi ke sana membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di Cianjur dan yang lainnya. Maka ini bentuk ta'awun, tolong menolong di atas kebaikan. Ya.
Meskipun kita nggak harapkan tolong menolong ini hanya dalam kondisi yang sulit seperti ini. Dalam kondisi yang longgar pun kita saling tolong menolong di antara kita dengan apa yang Allah mudahkan bagi kita semua. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ini berarti menyadarkan kita bahwa kita ini di dunia hanya sementara saja. Semua kita Sahih. ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahih. Apalagi yang akan kita bawa yaitu bekal kita amal soleh kita di dunia. Dalam kondisi saudara kita inilah ladang pahala yang Allah buka seluas-luasnya Sahih. Benar. agar kita dapat membantu saudara-saudara kita saat ini yang sedang kesulitan tertimpa musibah dan masalah. Ustadz, terima kasih banyak Ustadz. Masya Allah. Ya, Jasa barakallahu fiik. Allah khairan Ustadz Wa atas iyyakum. nasihatnya. Semoga apa yang Ustadz sampaikan ini bisa menjadi amal jariah buat Ustadz. Amin. Dan semoga kami bisa mengamalkan apa yang Ustadz sampaikan. Amin. Ya Rabb. Barakallahu fiik. Terima kasih buat semuanya, buat Alim, buat Kak Muhlis, buat Kak Tony sudah mau ikut dalam operasi ini, obrolan santai di Pantai M Beach ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk lain waktu agar kita bisa kembali di sini lagi ya. Insya Allah. Terima kasih ya, jazakumullah khairan buat semuanya.